Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Keluarga damai, kita memasuki minggu yang baru, Senin 26 Juli 2021. Di dalam renungan Samas pada saat ini, secara khusus di dalam edisi Sapaan Doa bagi Gereja. Keluarga damai, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anggota gereja GKI Dharma Permai, itu bukan satu kebetulan kita bisa berjemaat bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain yang tercatat menjadi satu anggota gereja. Bukan kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan. Keluarga damai, gereja memiliki dua dimensi. Visible church artinya gereja yang tampak secara organisasi. Ada GKI, ada gereja GKJW, GPIB, dan sebagainya. Visible church secara organisasi. Tetapi dimensi yang kedua adalah invisible church, yaitu gereja yang tidak tampak, artinya secara organisme, di mana setiap pribadi, setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, maka dirinya itu disebut sebagai gereja. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dengan kata lain, tubuh kita ini menjadi gereja yang tidak tampak. Keluarga damai, sebagai gereja, biarlah kita menyadari setiap diri kita masing-masing itu masuk di dalam dimensi invisible church. Maka itu firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 15 mengatakan demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Keluarga damai, firman Tuhan itu mengajak kepada kita sekalian bahwa sebagai anggota gereja, kita ini bukan hanya urusannya dengan Tuhan, tetapi juga urusannya dengan anggota jemaat yang lain. Maka itu kalau kita pergi beribadah, datang ke kebaktian, bukan hanya urusannya kita ini memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga bagaimana kepekaan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan sekalipun di tengah kondisi pandemi sekarang ini, di mana kita tidak bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara seiman kita di dalam gedung gereja untuk beribadah, tetapi bukan berarti lalu kita kehilangan kesempatan sebagai invisible church itu. Maka itu firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita semua, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Keluarga damai, sebagai gereja, sudahkah kita mengalami firman Tuhan ini? Mungkin memang lebih mudah untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita, bukan? Karena kita ikut bergembira, mungkin melihat keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya, kita ikut senang. Tetapi ketika ada anggota gereja lain, yaitu jemaat lain yang sedang mengalami pergumulan, entah sakit, entah kondisi ekonomi yang terpuruk karena pandemi ini, atau apapun, sudahkah kita juga merasakan sebagaimana dikatakan firman Tuhan ini, menangislah dengan orang yang menangis? Sudahkah ada empati di dalam diri kita, di dalam hati, pikiran, perasaan kita sebagai invisible church itu? Sudahkah kita memiliki kepekaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai anggota gereja kita yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang menangis? Lalu kita ini sudahkah memiliki hati sebagaimana Tuhan Yesus? Keluarga damai, di masa pandemi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memfungsikan dimensi gereja invisible church itu sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita masing-masing, dan saya percaya Roh Kudus pun juga menggerakkan supaya kita ini bisa ikut menangis apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Keluarga damai,
Roh Kudus pasti akan menggerakkan hati kita. Cuman persoalannya adalah, sudahkah kita memiliki kepekaan hati yang peduli, ikut merasakan pergumulan saudara-saudara seiman kita? Keluarga damai, mungkin kita sehat, puji Tuhan. Mungkin kita berkecukupan di tengah masa pandemi ini, puji Tuhan. Tetapi ketika kita mengingat kembali bahwa tidak sedikit anggota gereja itu yang mengalami pergumulan yang berat. Mereka menangis di hadapan Tuhan ketika mereka bergumul dengan kesehatannya karena sakit yang dialami di tengah masa pandemi ini. Mungkin secara ekonomi mereka menangis karena kondisi terpuruk secara keuangan. Keluarga damai, sudahkah kita memiliki hati sebagaimana Tuhan Yesus? Ikut menangis, di mana tangisan ini bukan hanya berhenti ketika kita meneteskan air mata, tetapi menangis di sini ada satu dorongan untuk kita ikut membantu, untuk kita ikut meringankan beban saudara-saudara seiman yang lain. Dan disinilah peran Roh Kudus, di mana jikalau kita peka, saya percaya kita dimampukan. Sekalipun mungkin kita ini pas-pasan atau bahkan minim untuk kebutuhan hari-hari kita. Tetapi jikalau Roh Kudus menggerakkan hidup kita ini sebagai invisible church, maka kita akan dibukakan oleh Tuhan jalan yang terbaik untuk kita menolong, untuk kita peduli, untuk kita memperhatikan saudara-saudara yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Maka itu biarlah di masa pandemi ini kita sebagai gereja terpanggil, kita tergugah kembali, kita dibangkitkan untuk memiliki hati yang bukan hanya bersukacita dengan yang bersukacita, tetapi juga menangis dengan orang yang menangis. Keluarga damai, mungkin saat ini kita sedang membutuhkan pertolongan atas pergumulan kita. Tetapi seringkali Tuhan meminta kita untuk menolong mereka yang membutuhkan. Dan ketika kita mau menolong mereka yang membutuhkan, Tuhan yang akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Sehingga kita ini akan melihat kuasa Tuhan, bahwa hidup kita ini tidak ditentukan dari kemampuan kita, dari kekayaan harta kita, kesehatan kita, tetapi kita hidup ini di dalam anugerah, di mana di dalam segala keterbatasan kita, kita boleh tetap memperhatikan, mengasihi, membantu, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Keluarga damai, biarlah ini menjadi kesempatan bagi kita di tengah masa-masa yang sulit di masa pandemi ini. Bukan berarti menghentikan empati kita sebagai invisible church itu untuk peduli, tetapi justru ini menjadi kesempatan yang seluas-luasnya yang Tuhan berikan untuk kita melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Sebab di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, firman Tuhan katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus turut merasakan. Jadi kalau Tuhan Yesus sekarang ini melihat ada anggota jemaat yang sedang menangis, Tuhan Yesus mau menggerakkan hati kita ikut menangis. Tetapi juga kita akan memberikan bantuan, kita mengulurkan tangan untuk menolong, meringankan beban. Dan supaya saudara-saudara seiman kita boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui kasih kita, melalui bantuan kita. Keluarga damai, mari kita sebagai gereja Tuhan, kita boleh saling membantu satu dengan yang lain. Kita boleh bangkit bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sebagai gereja Tuhan, kiranya Engkau yang menggerakkan hati kami untuk saling peduli satu dengan yang lain. Karena bukan kebetulan ketika kami saat ini tercatat sebagai anggota gereja GKI Darmo Permai, Surabaya. Kami bersama-sama saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk saling merasakan betapa pergumulan berat ini boleh ditanggung bersama-sama. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang mengalami tangisan oleh karena
kesedihan oleh karena kondisi yang sulit ini, kami boleh meringankan beban mereka. Maka itu ya Bapa, kiranya Engkau yang memampukan kami. Engkau memberi kepada kami kuasa, supaya kami tidak hanya memikirkan untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga boleh memikirkan orang-orang di sekitar kami. Kami boleh merasakan kesedihan mereka, di mana kami boleh menghibur mereka. Kami boleh merasakan kekurangan mereka ketika kami memberikan bantuan untuk mereka. Maka itu biarlah Roh Kudus menguatkan kami sekalian. Dan kami sebagai gereja Tuhan, jemaat-jemaat yang sekarang ini sedang mengalami pergumulan, biarlah kami tidak hanya berorientasi pada pergumulan kami, tetapi kami pun juga boleh digerakkan oleh Tuhan. Sekalipun masih di dalam pergumulan, kami pun juga boleh peduli dengan orang-orang lain. Sehingga dari situlah tangan Tuhan yang kuasa itu menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh memiliki hati yang ikut merasakan pergumulan orang-orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Keluarga damai, kiranya kita semua boleh menjadi orang-orang yang merasakan pergumulan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.